Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bisayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir suratul Anbiya. Malam ini kita pelajari ayat yang ke-59 sampai yang ke-67. Qala Allah azza wa jalla, qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Mereka kaum Nabi Ibrahim bertanya, siapa yang telah berbuat seperti ini terhadap sesembahan-sesembahan kami? Sungguh orang itu termasuk orang yang zalim. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Sebagian dari mereka menjawab, kami mendengar yang melakukannya adalah seorang pemuda yang dikenal di kalangan mereka dengan nama Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Maka kaum Nabi Ibrahim berkata, datangkan orang itu di hadapan masyarakat agar mereka bisa menyaksikannya. Qalu a'anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim. Mereka kemudian bertanya kepada Nabi Ibrahim yang telah didatangkan, apakah benar engkau yang melakukan hal ini terhadap sesembahan-sesembahan kami, wahai Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantikun. Nabi Ibrahim menjawab, yang melakukannya adalah berhala yang paling besar. Tanya saja sama berhala itu jika dia bisa bicara. Farja'u ila anfusihim
Faqalu innakum antumudz zalimun. Maka mereka kemudian mengembalikan kesimpulan itu kepada diri mereka. Mereka berkata, sungguh kalian adalah orang-orang yang zalim. Thumma nukisu ala ru'usihim. Laqad alimta ma haula'i yantikun. Kemudian mereka menundukkan kepala-kepala mereka sambil berkata, wahai Ibrahim, kamu telah tahu sendiri berhala-berhala itu tidak bisa bicara. Kenapa harus tanya sama mereka? Qala afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'a wa la yadurrukum. Maka Nabi Ibrahim pun berkata, lalu mengapa kalian semua menyembah selain Allah berhala-berhala yang tidak bisa memberi manfaat sedikit pun untuk kalian, juga tidak bisa menolak madarat dari kalian. Uffil lakum walima ta'buduna min dunillah. Sungguh celaka kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Afala ta'qilun. Mengapa kalian tidak menggunakan akal kalian? Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi. Fahina ra'au ma halla bi asnamihim min al-ihanati wal khizzi. Qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu laminadz zalimin. Faramau Ibrahima bidzulmi alladhi hum awla bihi haitsu kasaraha walam yadru anna taksirahu laha min afdali manaqibihi wa min adlihi wa tauhidihi. Wa innamadz zalim man ittakhadaha alihatan wa qad ra'a ma yaf'alu biha. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum ay ya'ibuhum wa yadhummuhum wa min hadha faman hadha sya'nuhu la budda yakuna huwa alladhi kasaraha aw anna ba'dahum sami'ahu yadhkur annahu sayaqiduha yuqalu lahu Ibrahim. Ketika kaum Nabi Ibrahim melihat apa yang terjadi terhadap berhala-berhala mereka yang dihina dan direndahkan, mereka pun bertanya, siapa yang berani melakukan ini terhadap sesembahan-sembahan kami? Sungguh orang itu termasuk orang yang zalim. Mereka menuduh Nabi Ibrahim sebagai orang zalim. Padahal mereka yang lebih layak untuk disebut sebagai orang zalim.
hanya karena Nabi Ibrahim memecah patung-patung mereka. Mereka tidak tahu bahwa menghancurkan patung-patung berhala itu merupakan amalan Nabi Ibrahim yang paling mulia, menunjukkan keadilannya dan keutamaan tauhidnya. Karena orang yang zalim itu adalah orang yang menjadikan patung-patung tadi sebagai sesembahan. Nah, dan dia telah melihat sendiri apa yang diperbuat oleh Nabi Ibrahim. Mereka pun berkata, kami mendengar yang melakukan ini adalah pemuda yang mereka sebut-sebut namanya. Pemuda ini suka mencela sesembahan-sesembahan itu. Maka orang yang seperti ini keadaannya, pasti dialah yang menghancurkan berhala-berhala itu. Atau sebagian dari masyarakat ada yang mendengar rencana Nabi Ibrahim yang akan menghancurkan patung-patung itu. Pemuda itu bernama Ibrahim. Naam. Falamma tahaqqaqu annahu Ibrahim, qalu fa'tu bihi, ay bi Ibrahim ala a'yunin nas, ay bi mar'a minhum wa masma' la'allahum yashadun, ay yahduruna ma yasna'u biman kasara aliyatahum. Wa hadha alladhi arada Ibrahim wa qasada ayyakuna bayanal haq bimashhadin minan nas liyushahidul haqqa wa taqumu alaihimul hujjah kama qala Musa hina wa'ada Fir'aun mau'idukum yawmaz zinah wa ayyusarun nasu duha. Setelah mereka memastikan pelakunya adalah Ibrahim, maka mereka pun berkata, datangkan Ibrahim di hadapan masyarakat, biar masyarakat melihat dan mendengar serta menyaksikan. Artinya, biar masyarakat hadir untuk menyaksikan hukuman bagi orang yang berani menghancurkan sesembahan-sesembahan mereka. Inilah yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim. Inilah yang dituju oleh Nabi Ibrahim, yakni bisa menjelaskan kebenaran dengan disaksikan oleh seluruh masyarakat, agar mereka menyaksikan kebenaran dan tegak hujjah atas mereka. Ini sama seperti ucapan Nabi Musa ketika Nabi Musa mengadakan perjanjian dengan Fir'aun untuk bertemu. Tempat perjanjian kita adalah Yaumuz Zinah, hari perayaan masyarakat Mesir
dan semua masyarakat dikumpulkan pada waktu duha. Fahina hadaran nasu wa uhdhira Ibrahimu qalu lahu a'anta fa'alta hadha ay at-taqsir bi alihatina ya Ibrahim. Wa hadha istifhamu takririn ay famal ladhi ja'aka wa mal ladhi aujaba laka al-iqdam ala hadzal amr. Ketika masyarakat sudah hadir dan Nabi Ibrahim juga sudah dihadirkan, maka kaumnya Nabi Ibrahim bertanya, apakah benar engkau yang melakukan ini, yakni yang menghancurkan berhala-berhala kami, wahai Ibrahim? Ini merupakan pertanyaan untuk minta pengakuan. Artinya, apa dasar yang menyebabkan engkau berani melakukannya? Apa motivasi yang menyebabkan engkau berani tampil untuk melakukan perkara ini? Faqala Ibrahimu wan nasu syahidun bal fa'alahu kabiruhum hada ay kasaroha ghadaban 'alaiha lima ubidat ma'ahu wa arada an takuna ibadah minkum li sanamikum al-kabir wahdahu. Wa hadzal kalam min Ibrahim al-qasdu minhu ilzamul khasmi wa iqamatul hujjah alaih. Wa lihada qala fas'aluhum in kanu yantikun. Wa aradal asnam al-mukassarah is'aluha lima kusirta atau lima kusirti atau lima kusirat. Naam. Is'aluha lima kusirat. Wassanam alladhi lam yuksar is'aluhu li ayyi syai'in kasaraha in kana indahum nutkun fasayujibunakum ila dhalik wa ana wa antum wa qul ahad yadri ana la tantiku wa la tatakallam wa la tanfa'u wa la tadur bal wa la tansur nafsaha mimma yuriduha bi'adah. Maka Nabi Ibrahim pun berkata, disaksikan oleh semua manusia saat itu. Ini yang melakukan adalah patung yang paling besar. Dia memecah patung-patung yang lain karena marah sama patung-patung yang lain. Dia enggak mau disembah bersama dengan patung-patung yang lain. Dia ingin disembah sendiri. Dia ingin kalian yang menyembah patung yang besar saja, enggak sama patung yang lain. Ucapan Nabi Ibrahim ini tujuannya ialah agar lawan debatnya betul-betul memperhatikan pembicaraan dan bisa tegak hujjah atasnya. Oleh sebab itulah Nabi Ibrahim berkata, bertanyalah kamu kepada patung-patung yang pecah itu, jika memang mereka bisa bicara. Nabi Ibrahim menginginkan patung-patung yang telah pecah itu untuk ditanya, kenapa kalian sampai dipecah? Dan juga patung yang tidak pecah, tanya, kenapa kamu kok sampai tega memecah patung-patung yang lain? Jika mereka semua bisa bicara,
Mereka akan menjawab, itu semua untuk kalian. Saya dan kalian, ya, dan semua yang ada di sini telah tahu bahwa semua patung ini tidak bisa bicara, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menolak madarat, bahkan tidak mampu untuk membela dirinya sendiri dari orang yang berniat jahat kepadanya. Farja'u ila anfusihim ay thabitun alaihim uquluhum wa raja'at ilaihim ahlamuhum wa alimu annahum dhaluna fi ibadatiha wa aqarru ala anfusihim bidzulmi wasyirki faqalu innakum antumudz zalimun fahasala bidzalikal maqsud walazimathum al-hujjah biiqrarihim annama hum alaihi batil wa anna fi'lahum kufrun wa dhulmun walakin lam yastamirru ala hadhil halah walakin nukisu ala ra'usihim ay inqalabal amru alaihim wa antakasat uquluhum wa dallat ahlamuhum faqalu li Ibrahim laqad alimta ma haula yantikun fa kaifa tuhakkimu bina wa tastahzi'u bina wa ta'muruna an nas'alaha wa anta ta'lam annaha la tantiku. Nah, maka kaumnya Nabi Ibrahim pun mengembalikan kesimpulan itu kepada diri mereka. Saat itu akal mereka jalan, berfungsi, ya. Nah, kecerdasan mereka kembali. Mereka kemudian mengetahui bahwa selama ini mereka telah sesat karena menyembah berhala-berhala itu. Mereka mengakui bahwa diri mereka telah berbuat zalim dan kesyirikan. Maka mereka berkata, sungguh, kalian semua adalah orang yang zalim. Maka tercapailah tujuan Nabi Ibrahim. Tegaklah hujjah atas mereka. Mereka telah mengakui bahwa apa yang mereka lakukan selama ini itu batil. Perbuatan mereka selama ini kekufuran dan kedzaliman. Tapi ternyata tidak berlangsung lama keadaan seperti itu. Mereka pun menundukkan kepalanya. Artinya, ternyata keadaan mereka terbalik. Akal mereka juga terbalik. Kecerdasan mereka menjadi hilang. Mereka kemudian berkata kepada Nabi Ibrahim, wah Ibrahim, sungguh kamu kan tahu berhala-berhala itu enggak bisa bicara. Kenapa kamu paksa kami untuk bertanya? Kamu mengolok-olok kami, bahkan memerintahkan kami untuk bertanya kepada berhala-berhala itu. Kamu kan sudah tahu sendiri, berhala itu enggak bisa bicara. Faqala Ibrahim mubihan lahum wa mu'linan bisyirkihim ala ru'usil ashhad wa mubinan adama istihqaqi alihatim ibadah. Afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'a wa la yadurukum fala naf'a wa la daf'a ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillah ay ma adallakum wa asara safqatakum wa ma akhassakum antum wa ma abattum min dunillah in kuntum ta'qilun araftum hadil hal
falamma adamtumul aqla wa taqabtumul jahwal wad dhalal ala basirah saratil bahaim ahsana halan minkum. Maka saat itulah Nabi Ibrahim kemudian berkata, menjelek-jelekan mereka, melaknat kesyirikan mereka di hadapan manusia yang menyaksikannya. Nabi Ibrahim menjelaskan bahwa berhala-berhala itu tidak berhak untuk disembah. Lalu mengapa kalian menyembah berhala-berhala itu selain Allah? Padahal mereka tidak bisa memberi kalian manfaat sedikit pun. Tidak bisa menolak madarat dari kalian. Gak bisa memberi manfaat, gak bisa menolak madarat. Celaka kalian. Dan apa yang kalian sembah selain Allah. Alangkah sesatnya kalian. Alangkah ruginya kalian. Alangkah jeleknya keadaan kalian. Dan apa yang kalian sembah selain Allah. Sungguh jika kalian mau berpikir sedikit, kalian akan mengetahui keadaan ini. Tetapi karena akal kalian sudah hilang, kalian justru menggunakan kebodohan dan kesesatan daripada ilmu, maka keadaan binatang ternak lebih baik daripada keadaan kalian. Wallahu ta'ala a'lam. Ikhwana fillah azakumullah. Setelah kaum Nabi Ibrahim meninggalkan rumah tempat berhala-berhala yang mereka sembah, kemudian Nabi Ibrahim masuk ke dalam tempat itu, menghancurkan seluruh berhala-berhala yang ada di dalamnya, dan menyisakan berhala yang paling besar dari berhala-berhala mereka. Maka Nabi Ibrahim pun pulang ke rumah. Setelah kaumnya datang ke rumah berhala-berhalanya untuk melakukan ritual penyembahan terhadap berhala, mereka pun kaget. Berhala-berhalanya hancur semua. Marah. Mereka bertanya, siapa yang berani melakukan ini terhadap sesembahan-sembahan kami? Sungguh orang itu adalah orang yang sangat kejam, sangat zalim. Maka ada yang kemudian menyampaikan berita bahwa yang melakukan itu adalah seorang pemuda yang selama ini sering menjelek-jelekan sesembahan-sembahan kita. Kalau bukan dia, siapa lagi? Ya, dia adalah Ibrahim. Maka pemuka kaumnya pun memerintahkan sebagian dari mereka untuk tabayun, memastikan kalau pelakunya benar-benar Ibrahim. Setelah dicek dan yakin, maka Nabi Ibrahim ditangkap, didatangkan di tempat terbuka. Mereka ingin menghukum Ibrahim atas tindakan zalimnya, memecah dan menghancurkan berhala-berhala mereka, agar masyarakat tahu bahwa tindakan itu adalah berisiko besar, hukumannya berat, agar mereka tidak mencontoh perbuatan Ibrahim. Namun justru inilah yang ditunggu sama Nabi Ibrahim. Bisa mendatangkan semua warga
Sehingga nggak capek satu-satu ngasih tahu tentang masalah tauhid, ya. Sekalian kumpul semua warga dan tokoh-tokoh masyarakatnya. Nah, ini yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim. Maka setelah Nabi Ibrahim didatangkan, disaksikan oleh semua warga, Nabi Ibrahim pun diinterogasi. Apa benar engkau yang melakukan ini terhadap sesembahan-sembahan kami, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim tidak berniat bohong, tapi namanya tauriyah, ya. Jadi ada dua kemungkinan tauriyah itu, ya. Ada dua ihtimal, ya. Nah, sehingga tidak dianggap kebohongan, ya. Karena ada tujuan khusus. Tapi Nabi Ibrahim menganggap ini adalah kebohongan. Beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi sebetulnya itu bukan kebohongan, ya, tapi namanya tauriyah. Itu mengungkapkan sesuatu untuk tujuan tertentu, yang mana sesuatu itu mengandung dua kemungkinan. Nah, orang mengira kemungkinannya A, tapi yang dimaksud oleh yang bicara kemungkinannya B. Nabi Ibrahim ingin supaya semua warga menggunakan akal mereka, fokus, benar-benar sadar, ya. Nabi Ibrahim mengatakan yang melakukan ini paling yang besar ini, ya. Coba kalian tanya berhala-berhala yang telah dipecah itu, kenapa kalian sampai dipecah, ya? Nah, siapa yang memecah kalian? Tanya juga yang besar yang enggak dipecah itu. Kenapa kamu kok tega memecah berhala-berhala yang lain? Nah, begitu, ya. Mungkin yang besar ini marah karena yang disembah enggak cuma dia. Ini berhala-berhala yang kecil juga disembah. Dia mungkin pengen kalian menyembah yang besar saja, sehingga dia memecah yang lain, supaya enggak disembah. Tanya mereka semua, kalau memang bisa bicara. Mereka pun saat itu benar-benar akalnya kembali. Kecerdasan mereka kembali. Mereka pun saat itu mengakui, oh iya, benar Ibrahim ini, ya. Kita berarti zalim, menyembah sesuatu yang gak bisa bicara, ya. Betul, ya. Kita semuanya sesat ini, ya. Nah, tetapi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang baik tadi itu gak berlangsung lama. Baru saja mengakui kesalahannya, ternyata mereka berubah 180 derajat. Terbalik akalnya, hilang kecerdasannya, tertutup matanya dan mata hatinya. Karena mereka tidak dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Mereka mengatakan, kamu kan tahu, berhala-berhala itu gak bisa bicara. Kenapa kamu memaksa kita untuk bertanya sama mereka? Kenapa kamu ngolok-ngolok kita supaya bertanya sama mereka, ya? Nah, maka Nabi Ibrahim pun menggunakan kesempatan itu untuk kembali menegakkan hujahnya. Nah, kalau mereka gak bisa bicara, mereka gak bisa menyelamatkan diri mereka dari kejahatan, mereka gak bisa memberi manfaat,
Terus kenapa kalian menyembah berhala-berhala seperti itu? Sungguh celaka kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian tidak menggunakan akal kalian? Nah, taib barakallahu fiha fawaid. Al-faidatul ula, anna Ibrahim hanifun walam yaku minal musyrikin. Bidalili kasril asnami bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah seorang yang hanif, yang lurus tauhidnya, dan tidak termasuk orang-orang musyrik. Dengan dalil, dengan bukti, beliau berani memecah patung-patung berhala. Al-faidatu ats-tsaniyah, annal hidayata minallahi ta'ala wahdahu faman yudlil fala hadiyalahu. Bahwa sesungguhnya hidayah taufik itu dari Allah Subhanahu wa taala saja. Maka barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi hidayah untuknya. Nah, Masya Allah, Nabi Ibrahim sudah
menyampaikan hujah-hujah yang jelas, membuka akal mereka, membuka wawasan mereka, memberi contoh-contoh yang jelas, kejadian-kejadian yang kuat yang menunjukkan bahwa kesyirikan itu adalah kebatilan dan kedzaliman. Bahkan sampai kaumnya itu mengakui kalau mereka ternyata salah dan zalim. Tetapi ternyata hidayah taufik itu dari Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Allah memberi hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki. Kaum Nabi Ibrahim yang saat itu jelas-jelas sudah iqamatul hujjah, sudah paham perbuatannya itu salah. Allah menyesatkan mereka, tidak memberi hidayah mereka. Maka tidak ada yang bisa memberi hidayah mereka, sekalipun Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Nah, jadi kalian misalkan berdakwah, sudah menyampaikan hujah-hujah yang jelas dari Al-Quranul Karim, dari Al-Hadis As-Syarif, dari penjelasan para ulama yang amanah, yang terpercaya. Kalian beri contoh-contoh yang jelas. Orang-orang juga mengakuinya. Iya, betul. Iya. Yakinlah bahwa tugas kita itu hanya menyampaikan, menjelaskan. Hidayah taufik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah paham, sudah mengakui, sudah mengiya-iyakan. Loh, kok malah milih yang salah? Kok malah gak ikut yang benar? Ya, kok tetap saja dalam kesesatan? Maka jangan kaget, jangan heran. Tugas kita cuma menyampaikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka perbanyaklah untuk mendoakan kebaikan kepada mereka agar mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak hanya berlaku bagi masyarakat umum. Ini berlaku bagi semuanya, termasuk orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang paling dekat dengan kita, yang masih berada di atas kesesatan. Nabi Muhammad SAW juga telah melakukannya kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini sudah mengakui kebenaran dakwah Nabi Muhammad. Abu Thalib ini sudah sampai pada tingkat membela dakwah Nabi Muhammad SAW. Saat itu Nabi SAW sangat berharap, dengan harapan yang sangat tinggi, pamannya yang mencintainya, yang membelanya, yang mengakui kebenaran dakwahnya, mau mengucapkan kalimat syahadat. Tinggal itu saja. Tinggal mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu yakinnya Nabi, pamannya tinggal selangkah lagi. Tetapi karena hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata ketika akan meninggal dunia, Abu Thalib ini didatangi sahabat-sahabatnya dari tokoh-tokoh Quraisy.
Abu Thalib, apakah kamu benci dengan ajaran-ajaran nenek moyang kita? Itu. Sampai meninggal. Padahal Nabi Muhammad juga di sisinya. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Aku akan membelamu dengan ucapan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meninggal. Abu Thalib tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Betapa sedihnya Nabi Muhammad SAW melihat kenyataan semacam itu. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta, innallaha yahdi man yasha. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak bisa memberi hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai. Tetapi sesungguhnya Allah lah yang memberi hidayah bagi siapa yang Allah kehendaki. Masya Allah. Ya. Tapi selama orang yang kita cintai masih hidup, jangan sampai putus asa. Terus berusaha semaksimal mungkin diajak untuk bisa kembali ke jalan yang benar, ya. Nah, jangan putus asa. Berusaha, berdoa, ya. Nah, demikian. Taib. Sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini sudah upaya apa ini? Maksimal, ya. Penjelasan sudah jelas, kasus-kasus sudah jelas, benar-benar iqamatul hujjah. Bahkan sampai pada tingkat kaumnya mengakui, ya, kesalahan mereka. Itu benar-benar sudah maksimal, itu ya. Tinggal selangkah saja, ternyata gak lama langsung berbalik 180 derajat. Buyar semua, ya. Nah, karena Allah tidak memberi mereka hidayah. Nah, barakallahu. Nah, sehingga hidayah sangat mahal. Ikhwan fillah azakumullah. Jangan kemudian kita lepas begitu saja. Harus benar-benar kita pegang erat hidayah ini. Kita harus banyak-banyak berdoa, memohon keistiqomahan, as-sabat, memohon husnul khatimah, ya, dan memohon hidayah untuk orang-orang yang kita cintai. Barakallahu fikum. Naam. Al-faidatu Al-thalisa, masru'iyatu tawriyah khasyatal qaul bil kadhib. Masru'iyatu tawriyah khasyatal qaul bil kadhib. Disyariatkan untuk melakukan tawriyah karena khawatir mengucapkan perkataan dusta. Nah, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, ya, tawriyah itu adalah menyampaikan ucapan yang mengandung 2 kemungkinan, ya, untuk tujuan tertentu agar tidak dusta. Nabi Ibrahim melakukan tawriyah untuk beberapa kali. Di antaranya adalah ketika ditanya kaumnya, "A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Padahal yang melakukan siapa ini? Nabi Ibrahim, ya. Tapi Nabi Ibrahim melakukan tawriyah. Nah, mungkin yang melakukan yang besar itu, ya. Coba tanya berhala-berhala yang pecah-pecah itu. Kenapa kok sampai dipecah? Siapa yang memecah kalian? Kalau memang mereka bisa bicara. Nah, ya. Beliau melakukan tawriyah untuk menghindari kedustaan.
Yang kedua, ketika Nabi Ibrahim diajak dan diundang oleh kaumnya untuk melakukan ritual-ritual kesyirikan, beliau tidak mau datang. Kalau bilang, oh nggak mau, itu langsung dicurigai, ya, bisa ditangkap. Nah, tapi Nabi Ibrahim mengatakan, ini sakim. Maaf, saya nggak bisa hadir, saya sedang sakit. Padahal beliau sehat, tapi yang beliau inginkan ialah sakit hatiku, ya. Nah, disuruh untuk melakukan kesyirikan, ya. Nah, bukan sakit tubuhku, ya. Nah, ini tawariyah. Yang ketiga, ketika Nabi Ibrahim mendengar kabar berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa raja kafir mengincar istri Nabi Ibrahim yang bernama Sarah, yang memang wanita yang sangat cantik jelita, ya. Nah, raja ini menginstruksikan pasukannya untuk memastikan yang bersama Sarah itu suaminya ataukah saudara laki-lakinya. Kalau terbukti itu adalah suaminya, maka bunuh. Tapi kalau dia hanya saudara laki-lakinya, nggak usah dibunuh, tangkap saja, ya. Nah, agar raja yang kafir ini bisa memiliki Sarah, wanita yang tercantik saat itu, ya. Nah, ini berdasarkan wahyu yang disampaikan kepada Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim pun ketika dihadang pasukan kerajaan kafir, ditanya, ini siapa, wahai Ibrahim, wanita yang bersamamu? Ya. Beliau mengatakan apa ini? Hadi ukhti. Ini saudara perempuanku. Ini tawariyah. Nabi Ibrahim gak bohong. Maksudnya ialah saudara perempuanku seagama. Karena saat itu yang muslimah hanya Sarah, ya. Nah, tapi dia adalah istriku. Tapi kalau ngomong dia istriku, mampus Nabi Ibrahim, bunuh, ya. Nah, tapi kalau dia bilang hadi ukhti, ini saudara perempuanku, aman, ya kan? Benar, ditangkap, nggak dibunuh. Maka Sarah pun ditangkap juga, dimasukkan dalam kamar raja kafir tadi. Nah, ternyata raja kafir tadi tidak mampu menyentuh tubuh Sarah. Kayak ada penghalang. Tangannya itu gak bisa. Kayak ada bulu. Itu. Gak bisa. Nah, akhirnya rajanya ketakutan. Wah, ini bukan manusia ini, mungkin jin jadi-jadian ini. Nah, udah sana ya. Nah, dilepas. Ini perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Sarah, ya, tidak tersentuh oleh tangan raja yang kafir tadi. Ini 3 tawariyah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalian juga demikian. Jangan bohong, ya. Tapi gunakan tawariyah sebagai solusinya, ya. Nah, begitu. Jelas. Nah, contoh, kalau kamu dipersulit belajar ke luar negeri, khususnya Saudi,
Ditanya sama pihak imigrasi, mau kemana ke Saudi Pak? Ngapain? Itu kalau jujur mau belajar di sana dipersulit. Gunakan tawariyah ya. Nah, mau umrah Pak, gitu ya. Maksudnya kalau sempat, gitu. Ya. Jadi intinya belajar di Saudi, umrah kalau sempat ya. Nah, barakallahu langsung ACC gitu ya. Nah, daripada kita bohong ya. Nah, Pak gini. Wah, harus tambah dipersulit barakallahu. Nah, ini ada yang memberi teguran. Ustaz tadi baca dalil innallaha yahdi may yasha. Nah, yang benar walakinnallaha yahdi may yasha. Nah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Nah, jazakumullah khair ala tahdibkum wa tanbihikum ya. Jazakhair. Nah, jadi kalau memang ada kesalahan pengucapan atau penyebutan ayat dan lain-lain, jangan sungkan-sungkan ya. Saya suka yang seperti ini ya. Nah, supaya benar-benar ilmiah ya. Nah, Ustadz yang menyampaikan, santri mengikuti, memperhatikan ya. Jika ada kesalahan ucap, kesalahan baca, nah, langsung diingatkan. Ini bagus. Menunjukkan dia tidak ngantuk ketika taklim. Fokus ya. Nah, Masya Allah, jazakumullah khair atas tanbihnya ya. Tadi innallaha innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha ya. Tadi saya mengucapkan innallaha yahdi may yasha. Yang benar walakinnallaha yahdi may yasha. Naam. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.